Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Artifarahim, NPM 19032 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut memiliki gambaran yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Untuk melakukan suatu pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang dinamakan instrumen atau alat ukur. Untuk alat ukur ini terdiri dari berbagai jenis yang dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja. Yang pertama ada alat ukur dimensi, yang contohnya yaitu jangka sorong dan mikrometer. Yang kedua ada alat ukur massa, contohnya yaitu timbangan dan komparator elektronik. Yang ketiga ada alat ukur mekanik, contohnya yaitu taknometer. Dan yang terakhir ada alat ukur listrik, contohnya yaitu voltmeter dan amperemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 120 akan menjelaskan tentang alat ukur dimensi. Untuk alat ukur dimensi yang dipaparkan dalam modul 2 sendiri terdiri dari yang pertama mistar geser, yang kedua mistar geser jam, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian dari mistar geser. Mistar geser disebut juga dengan jangka sorong, skate mat, atau vernier caliper yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Konstruksi mistar geser pada umumnya terdiri dari bagian tetap dan juga bagian yang bergerak. Skala mistar geser dilengkapi dengan skala nonius yang dapat mempertinggi tingkat ketelitian. Pada umumnya, mistar geser memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, serta 0,02 mm. Kemudian kita masuk ke dalam tahap bagaimana cara membaca alat jangka sorong. Cara membaca alat jangka sorong sendiri cukuplah mudah, yaitu dengan mencari skala utama, kemudian mencari skala nonius. Seperti gambar saya paparkan ini, kita harus mencari skala utama serta skala noniusnya terlebih dahulu. Cara mencari skala utamanya sendiri, yaitu dengan melihat garis skala utama harus mendekati dengan garis 0 yang berada di skala nonius. Skala utama yang terbaca pada gambar saya yang paparkan ini terbaca yaitu angka 21 mm, karena angka tersebut paling mendekati dengan garis 0 yang berada di bawahnya. Lalu untuk mencari skala nonius sendiri, yaitu dengan cara melihat garis skala utama harus bertepatan dengan garis skala vernier atau harus membentuk garis lurus. Di sini garis skala nonius terbaca pada angka 0,03 mm, karena garis skala utama serta garis skala vernier membentuk garis lurus pada angka 0,03 mm. Kemudian pada pengukuran akhirnya dijumlahkan antara skala utama serta skala nonius, sehingga jumlah akhirnya yaitu 21,3 mm. Lalu kita masuk ke dalam alat yang kedua yaitu mistar geser jam. Mistar geser jam atau yang biasa disebut dengan jangka sorong dial dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman, lebar celah, tebal, dan juga panjang benda. Sesuai dengan konstruksinya, mistar geser jam ini juga dilengkapi dengan skala pada jam untuk mempertinggi tingkat ketelitian seperti halnya skala nonius. Lalu, untuk membaca alat jangka sorong dial sendiri sangatlah mudah, yaitu pertama-tama masukkan suatu benda ke dalam jangka sorong tersebut hingga rapat. Kemudian skala utama serta skala nonius akan terbaca dengan sendirinya. Seperti gambar yang saya paparkan di sini, skala utama terdapat pada garis batang jangka sorong tersebut yang menunjukkan pada angka 15 mm. Lalu untuk skala noniusnya sendiri
terdapat pada angka 0,43 mm, sehingga pengukuran akhir dari jangka sorong tersebut adalah 15,43 mm. Kita masuk ke dalam alat ukur dimensi yang terakhir, yaitu mikrometer. Mikrometer adalah salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai pertunjuk berskala sesuai standar industri. Mikrometer bekerja dengan prinsip mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Mikrometer juga memiliki ketelitian lebih baik dari mistar geser. Ketelitian mikrometer sendiri dapat mencapai 0,01 mm, 0,005 mm, serta 0,001 mm. Skala pada mikrometer dibuat pada kedua bagian dari mikrometer, yaitu yang pertama pada silinder tetap yang dinamakan skala tetap, dan yang kedua pada sarungnya atau silinder putar yang dinamakan skala putar. Yang terakhir, kita masuk ke dalam tahap bagaimana cara membaca alat mikrometer skrup. Cara membaca alat mikrometer skrup sendiri tetap masih sama, yaitu kita harus mencari skala utamanya terlebih dahulu serta mencari skala non-use-nya. Untuk mencari skala utamanya sendiri, seperti gambar yang saya paparkan di sini, dapat dilihat dari posisi timbel telah melewati angka 5 di bagian atas, dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,5 mm. Artinya, pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm sehingga hasilnya 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 ditambah 6 dikalikan 0,5 mm, sehingga hasilnya 5,5 mm. Kemudian pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala non-use. Artinya skala non-use didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28, sehingga hasilnya yang terakhir adalah 5,78 mm. Sekian penjelasan dari alat ukur dimensi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Palupi Beratan dari NPM 190320165. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama adalah satuan dasar SI. Apa sih satuan dasar itu? Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisik. Nah, definisi dan realisasi yang terdapat pada setiap satuan dasar tentunya dapat berubah. Hal ini karena adanya penelitian kemeteorologian yang dapat memungkinkan tercapainya definisi dan realisasi yang lebih akurat dari besaran fisik tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknik menggunakan dua jenis satuan. Yang pertama adalah satuan dasar dan yang kedua adalah satuan turunan. Satuan-satuan dalam mekanika terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Ketiga ini juga dapat disebut dengan satuan-satuan dasar utama atau juga satuan-satuan dasar tambahan seperti arus listrik, temperatur, dan intensitas cahaya yang ada pada ilmu termal dan listrik dan penerapannya. Sistem satuan dasar ini kemudian dikenal sebagai sistem internasional yang disebut dengan sistem SI. Sistem ini memuat 7 satuan dasar yang seperti pada gambar di samping ini, yaitu ada panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus, kuat cahaya, dan jumlah molekul, yang masing-masing juga memiliki simbol besaran satuan dan simbol satuan yang ada pada gambar di samping ini. Yang kedua adalah satuan turunan.
Apa sih satuan turunan itu? Jadi, satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan satuan besaran turunan pada sebuah sistem besaran. Nah, di satuan turunan ini ada 8 besaran turunan seperti pada gambar di samping ini, yaitu ada percepatan yang memiliki lambang dimensi LT pangkat min 1, kecepatan LT pangkat min 2, gaya MLT pangkat min 2, luas L pangkat 2, volume L pangkat 3, massa jenis ML pangkat min 3, tekanan ML pangkat min 1, T pangkat min 2, dan usaha ML pangkat 2, T pangkat min 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, NPM 190-320-10-130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mesin freeze. Mesin freeze atau yang biasa disebut dengan milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau mengambil benda kerja. Dalam menyayat dan mengambil benda kerja menggunakan alat potong yang bermata banyak yang berputar atau yang biasa disebut dengan multi point cutter. Pisau freeze akan dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung oleh alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar selama arbor mesin diputar oleh motor listrik. Akan sesuai dengan kebutuhan, gerakan, dan banyaknya putaran dapat diatur oleh operator mesin freeze. Kemudian adalah bagian-bagian mesin freeze. Mesin freeze memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah spindle utama. Spindle utama ini merupakan bagian terpenting dari milling machine atau mesin freeze yang berfungsi sebagai tempat untuk mencekam alat potong dan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama vertical spindle, yang kedua horizontal spindle, dan yang ketiga universal spindle. Yang selanjutnya adalah meja atau table. Meja atau table ini bagian dari mesin freeze yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk benda kerja dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fixed table, yang kedua swivel table, dan compound table. Selanjutnya adalah motor drive. Motor drive ini merupakan bagian dari mesin yang memiliki fungsi sebagai penggerak dari mesin-mesin yang lain, dan biasanya penggeraknya contohnya seperti pada spindle utama, kemudian pada meja, dan pada pendingin, dan dibagi menjadi 3 bagian. Setidaknya pada mesin freeze ini ada 3 bagian dari motor. Yang pertama adalah motor spindle utama, kemudian adalah motor feeding, dan yang ketiga adalah motor pendingin. Kemudian adalah transmisi. Transmisi ini adalah bagian dari mesin yang memiliki fungsi sebagai motor penggerak dengan yang akan digerakkan. Selanjutnya adalah keni. Keni ini adalah bagian dari mesin yang memiliki fungsi sebagai penopang atau penahan benda kerja. Dan pada bagian ini terdapat transmisi feeding. Selanjutnya setelah keni adalah kolom atau tiang. Kolom atau tiang ini merupakan badan dari mesin yang memiliki fungsi inti yaitu sebagai tempat menempelnya bagian mesin yang lain. Selanjutnya adalah base atau dasar. Base atau dasar ini merupakan bagian bawah dari mesin yang memiliki fungsi sebagai penahan dari tiang atau kolom, dan pada bagian ini berfungsi juga sebagai transmisi pendingin. Selanjutnya adalah kontrol. Pada bagian kontrol ini memiliki fungsi untuk mengontrol kegiatan pergerakan mesin-mesin yang lainnya, dan memiliki 2 bagian, yang pertama elektrik dan mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahullah, NPM 183. Saya akan menjelaskan tentang bentuk pengfraisan dan prinsip kerja mesin frais. Mesin frais ini memiliki hasil yang berbeda karena cara pengerjaannya. Mesin ini dapat menghasilkan berbagai bentuk jenis pengfraisan, yaitu bidang rata datar, bidang rata miring, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus melingkar, segi beraturan, pengeboran lubang, eksentrik, dan lain-lain. Prinsip kerja mesin frais adalah gerakan pemotongan terjadi saat alat potong berputar yang diikuti pemakanan dan pengikat benda kerja. Gerakan berputar, yaitu gerakan utama, adalah gerakan berputar alat potong sambil memotong benda kerja. Gerakan pemakanan, yaitu gerakan lurus melingkar. Gerak pengikatan, yaitu gerak menekan benda kerja dan alat potong
yang mungkin sisi potong dapat dengan mudah memotong benda kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Mbak Aviano dari NPM 19032010131. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama, mesin freeze horizontal adalah mesin freeze yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin ini termasuk tipe GNI, namun bentuknya sama dengan mesin freeze universal. Biasanya digunakan untuk mengerjakan permukaan datar dan alur. Tipe lain dari mesin ini adalah mesin freeze tipe bed. Tipe bed ini lebih kuat karena meja mesin ditahan sepenuhnya oleh sadel yang terpasang pada lantai. Yang kedua, mesin freeze vertikal adalah mesin freeze dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Poros utama mesin freeze tegak dipasang pada kepala tegak atau vertical head spindle. Posisi kepala ini dapat dimiringkan ke arah kiri atau kanan maksimal 60 derajat. Biasanya mesin ini dapat mengerjakan permukaan bersudut, datar, beralur, melopang, dan dapat mengerjakan permukaan melingkar atau bulat. Yang ketiga, mesin freeze universal. Mesin freeze universal adalah mesin yang pada dasarnya gabungan dari mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal. Mesin ini dapat mengerjakan pekerjaan pengefrisan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran dan primer, serta pembuatan alur luar dan alur dalam. Untuk melaksanakan pekerjaannya, mesin freeze dilengkapi dengan peralatan yang mudah digeser, diganti, dan dipindahkan. Peralatan tambahan tersebut berupa meja siku atau fixed angular table, meja miring atau inclinable universal table, meja putar rotary table, dan kepala spindle tegak atau vertical head spindle. Saya juga akan menjelaskan jenis-jenis pisau freeze. Yang pertama, pisau freeze sisi digunakan untuk mengefreeze permukaan datar benda kerja dengan menggunakan mesin freeze horizontal. Dalam pemakaiannya, pisau freeze ini terdapat 3 tipe, yaitu tipe H untuk baja keras, tipe N untuk baja sedang normal, dan tipe W untuk baja lunak. Yang kedua, pisau freeze muka. Pisau ini mempunyai 2 arah sisi pemotong, yaitu sisi muka dan sisi samping. Pisau ini digunakan untuk mengefreeze permukaan mendatar dan tegak benda kerja dengan menggunakan mesin freeze vertikal. Yang ketiga, pisau freeze alur sisi dan muka. Disebut juga dengan pisau freeze celah atau slotting cutter. Gunanya untuk membuat alur atau celah dengan menggunakan mesin freeze horizontal. Yang keempat, pisau freeze gergaji. Disebut juga dengan pisau belah atau slitting cutter. Digunakan untuk membelah atau memotong benda kerja dan membuat alur. Yang kelima, pisau freeze pembentuk. Disebut juga dengan form milling cutter, digunakan untuk membentuk permukaan benda kerja. Yang keenam, pisau freeze roda gigi, digunakan untuk membuat roda gigi. Pisau ini terdapat 2 jenis ukuran, yaitu sistem modul untuk ukuran mm dan sistem dp atau diameter pitch untuk ukuran inci. Yang ketujuh, pisau freeze sudut, digunakan untuk membuat permukaan bersudut. Pisau ini ada 2 macam, yaitu pisau freeze bersudut tunggal dan pisau freeze bersudut ganda. Yang ke-8, pisau freeze jari, disebut juga dengan end mill cutter, digunakan untuk membuat alur, pembesaran lubang, dan pembuatan permukaan bertingkat. Mata pisau terdapat pada bagian muka dan bagian samping. Yang ke-9, pisau freeze alur T dan alur bersudut.
Pisau fresh alur T mempunyai mata pemotong pada bagian muka, belakang, dan samping. Pisau alur bersudut digunakan untuk membuat alur berbentuk sudut. Mata potong pisau terdapat pada bagian depan dan sampingnya. Sekian dari saya, Zola Hamka Afianu dari NPM 19032010131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.